Daud, apakah masih disunahkan untuk puasa Syawal, Ustaz? Tidak. Kalau saudara sudah puasa Daud, itu seadil-adil puasa. Puasa yang paling adil itu adalah puasa Daud. Sebaik-baik puasa sesudah puasa Ramadan, itu puasa Daud. Kalau sesudah selesai Ramadan, kemudian panjenengan terbiasa puasa Daud, ya sudah, langsung Daud, tidak perlu puasa Syawal. Ya, ada lagi. Di saat Lebaran banyak keluarga berkumpul. Biasanya anak-anak mendapat THR dari saudara-saudaranya. Beberapa saudara kadang tidak bertemu anak-anak secara langsung, lalu menitipkan THR kepada orang tuanya, termasuk saya, sambil berpesan, ini untuk anak-anak. Tetapi THR tersebut tidak saya sampaikan kepada anak-anak, karena THR mereka sudah banyak, apalagi THR anak saya yang masih balita. Semuanya saya yang memakainya. Berdosakah saya, Ustaz? Ngajari anaknya korupsi, no? Kalau anak masih kecil, belum bisa tasarruf dalam harta, belum bisa menggunakan harta dengan baik, maka boleh itu untuk orang tuanya. Tetapi kalau anaknya sudah gede, bisa tasarruf mali, bisa menggunakan harta, ya tidak ada salahnya. Sampaikan pada anaknya, le atau nduk, iki mau gue dititipi fitrah. Titipi fitrah, neng wis dinggo bapak apa dinggo ibu. Nah itu. Lah anak ijoli. Ini anak ya kurang ajar ini. Kok minta ijol pada orang tuanya? Ijoli. Itu kalau dititipkan itu untuk anak, berarti itu sudah menjadi hak anak. Digunakan orang tuanya dengan cara ma'ruf, itu juga tidak apa-apa. Kalau digunakan oleh orang tuanya untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, itu yang tidak boleh. Tapi kalau anak sudah besar, tidak ada salahnya. Orang tua ngomong ke anaknya, emang untuk fitrah nih wis dinggo tuku bensin bapak. Ah, dijoli ya, ini anak yang kurang ajar. Masa uangnya dipakai bapaknya kok ngijoli, pakai ibunya kok ngijoli. Lalu terus bapak ibu ya wis mangan sing wis mbok pangan ijoli. Duwite bapak, duwite ibu sing wis nggo ngopeni kowe ijoli. Terus bagaimana kalau sudah seperti itu? Tapi kalau anak-anak masih kecil, ya sudah, tidak usah diberitahu, wong anak juga tidak mudeng. Ya insya Allah tidak apa-apa selama digunakan dengan cara ma'ruf. Tapi kalau anak sudah besar, ya lebih baik dikasih tahu. Ini wis dipakai bapak, dipakai ibu untuk belanja makan harian le, untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga kita. Anak yang baik tentu dia akan menjawab, mboten napa-napa Pak, mboten napa-napa Bu. Tentu akan menjawab seperti itu. Maka pentingnya mengertikan keluarga tentang Islam sejak dini. Ya, ada lagi? Yang tertulis cukup, Ustaz. Ya baik, kalau yang tertulis cukup, ya, mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang tertunda. Ya. Mohon izin bertanya berkenaan dengan sholat Jumat bagi kaum hawa atau perempuan.
bagaimana kalau tidak ada imamnya dan bagaimana pelaksanaan sholat Jumatnya, Ustaz? Sholat Jumat bagi perempuan tidak ada imamnya. Ya. Nah, kalau ibu pergi ke masjid pasti ada khotib dan imamnya. Lah bagaimana kalau memang tidak bisa mendatangi masjid? Ya, berulang kali sudah dijelaskan di sini. Ya. Memang wanita itu termasuk yang mendapat pengecualian untuk mendatangi atau mendirikan sholat Jum'ah. Karena biar bagaimanapun Nabi kita pernah bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Jumat itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, kecuali orang sakit, perempuan, wanita, anak-anak. Terus satu lagi apa? Ada 4 itu dalam hadis itu. Hamba sahaya. Hamba sahaya. Lah wanita termasuk salah satu yang mendapat pengecualian. Dari hadis itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, sugeng rawuh, selamat datang ini bapak-bapak. Ya. Mari bapak. Ya. Ya, baik. Ya, kami lanjutkan dulu, mohon izin bapak-bapak untuk melanjutkan ya. Jadi wanita itu termasuk salah satu yang mendapat pengecualian dalam hadis itu untuk tidak mendatangi sholat Jumat secara berjamaah. Dari hadis itu muncul perbedaan pemahaman di kalangan umat Islam. Kalau wanita tidak bisa mendatangi Jumat secara berjamaah, maka dia harus sholat zuhur. Karena bagi pendapat ini yang berpegang dengan pendapat pertama ini, mereka meyakini bahwa sholat Jumat itu sebagai pengganti sholat zuhur, sehingga wanita yang tidak bisa mendatangi Jumat secara berjamaah, dia sholat zuhur 4 rakaat. Tetapi pendapat kedua mengatakan yang wajib itu Jumatnya tetap wajib, yang dikecualikan itu jamaahnya. Jadi wanita itu mendapat pengecualian untuk tidak mendirikan sholat Jumat secara berjamaah. Tetapi sholat Jumatnya tetap wajib, tidak diganti dengan zuhur. Karena sholat Jumat itu 2 rakaat. Maka meski tidak mendatangi sholat Jumat berjamaah, wanita tadi tetap sholat Jumat sendirian 2 rakaat. Itu. Oke, alhamdulillah, sugeng rawuh. Ya, alhamdulillah, sugeng rawuh. Ini Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda, dan juga Bapak Kapolres di Solo Raya. Ini alhamdulillah, sugeng rawuh. Baik Bapak Ibu, ya ini suatu rasa syukur tersendiri bagi kita keluarga besar MTA kepada Allah. Rasa bahagia tersendiri. Hari ini kajian kita dirawi oleh beliau-beliau, Bapak Kapolda beserta rombongan.
Mudah-mudahan kerawan beliau-beliau ini semakin menambah semangat kita atas pertolongan dan ridho Allah, dan mudah-mudahan kerawan beliau ini juga semakin lebih dekat mengenal satu dengan yang lain. Beliau-beliau mengenal tentang MTA dan terus bersinergi, MTA terus menjalin sinergi dengan kepolisian. Karena selama ini alhamdulillah atas pertolongan dan ridho Allah, kami MTA diajak dari bapak-bapak kepolisian untuk terus bersinergi. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk itu. Perlu kami informasikan bapak-bapak, utamanya Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda beserta rombongan, tentu beliau sudah sangat mengenal tentang MTA. Karena biar bagaimanapun beliau dulu pernah diberi amanah oleh Allah di Solo ya, sebagai Kapolresta Kota Surakarta. MTA ini sebagai lembaga dakwah, kegiatannya itu terkait dengan keagamaan, sosial, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Semua yang dilakukan di bawah MTA itu diniatkan ikhlas karena Allah. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Oleh karenanya MTA ini dimanapun berada, bapak-bapak senantiasa siap diajak untuk bersinergi untuk menjaga keutuhan negeri yang tercinta ini, untuk menjaga ketertiban yang ada di negeri yang sangat kita cintai ini. Oleh karena itu, nanti untuk menyingkat waktu, kami sangat memohon kepada Bapak Kapolda khususnya, beliau Bapak Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Lutfi STTMK SH, untuk memberikan pesan dan nasihat kepada kami, khususnya keluarga besar MTA, baik Bapak Ibu yang saat ini bisa hadir di tempat ini, ataupun juga bagi kami keluarga besar MTA yang saat ini menyimak baik melalui MTA TV maupun radio-radio jaringan MTA, radio Persada FM, maupun melalui channel-channel digital lainnya. Tentu sangat kami harapkan pesan dan nasihat dari Bapak Kapolda. Untuk menyingkat waktu dan tempat kami haturkan kepada beliau Bapak Ahmad Lutfi. Biasanya itu kita menghadapi pasukan satu kompi, dua kompi. Ini pasukan yang sangat luar biasa hari ini saya hadapi. Angkat tangan yang dari polisi. Oh gitu. Nggak ada. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu sekalian, dulu 15 tahun yang lalu saya pernah di sini. Saya dengan Pak Ustadz Sukino sangat akrab sekali. Beliau piantonya pendiam, beliau sumarak, sangat santun, tidak fluktuatif, Pak Ustadz Sukino niku. Tetapi kalau mengasih tausiah hari ini sampai besok nggak berhenti-berhenti. Jadi polisi itu biasa memprofiling penjahat. Jadi kalau profiling penjahat Lambroso itu sininya keras. Biasanya pencopet, garong, util kayak gini. Ada kelompok Palembang, kita bisa profiling itu. Tetapi Pak Ustadz Sukino nggak bisa diprofiling beliau. Saking santunnya. Itu kawan saya waktu saya Kapolresta.
Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, yang 12 tahun yang lalu, mari kita kirim Al-Fatihah kepada beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Syamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Semoga amalan kebaikan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ulangi amin ya rabbal alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam itu sunatnya 3 kali. 1 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa man yudhlil wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Alaya. Iyo, aku jadi ustadz itu terus piye? Coba bayangin, Kapolda pakaian polisi menyampaikan walaupun itu 1 ayat. Baliwani walau iyo, karena kita orang Islam. Ini karena Pak Ustadz Sukino. Yang saya cintai dan saya banggakan putra beliau, Pak Ustadz Nur Khalid, yang telah memberikan ruang bagi kami, nyun sewu. Kemudian para ustadz yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur atau Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam terlimpahkan kehariban Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pegangan perlangan agama Islam. Bapak Ibu sekalian, hari ini 12 tahun yang lalu saya di sini kegiatan nafar. Jadi kegiatan nafar itu adalah kegiatan bagaimana Bapak Ibu bersosialisasi syiar agama Islam di wilayah seluruh Indonesia. Dan ini baik bagi kita maupun bagi umat. Hari ini saya datang dengan formasi lengkap, mulai Wakapolda berdiri. Wakapolda ada, Pak Waalaikumsalam. Karoop yang mengendalikan ada, Pak Karoopnya mengendalikan operasi. Komandannya Brimob di Jawa Tengah ini yang bagian unjuk rasa. Dirbinmas ini yang mendirikan para babin, Pak Babin ya ini. Kapolresta Solo ini putra Solo yang mengendalikan Solo, parkir macet di MTA dia yang ngurus. Jadi jenengan parkirnya macet-macet ya tegur dia. Kemudian Kapolres Boyolali ini ada Bapak Ibu yang MTA di seluruh wilayah Solo Raya, panglimanya ada di sini semua. Kapolres Sragen berdiri, MTA Sragen. Ya. MTA Wonogiri berdiri. Nah, ini MTA Wonogiri. Dan ini MTA Sukoharjo berdiri. MTA. Nah, jadi komandannya MTA Sukoharjo. Ya. Yang satu lagi Klaten, dia berangkat haji. MTA Klaten, Kapolresnya berangkat haji. Yang satu Karanganyar ada kegiatan. Bapak Ibu sekalian, waktu saya terbatas karena saya harus ke mana kita lagi? Ke Cilacap. Karena mendung, takutnya helinya nggak bisa terbang. Pertama yang saya sampaikan adalah ucapan terima kasih saya sebagai Kapolda bahwa wilayah Harkam Temas kita sangat kondusif sekali. Gelaran pemilu, arus mudik, arus balik telah kita laksanakan dengan bersama-sama. Indonesia merupakan negara demokrasi. Jadi demokrasi itu adalah menghargai adanya suatu perbedaan. Ini yang selalu kita dengungkan bahwa kita boleh berbeda,
tetapi persatuan dan kesatuan adalah di atas segala-galanya. Nggih napa mboten? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas polisi adalah sama dengan para ustadz, sama dengan Bapak Ibu pada saat nafar, yaitu amal ma'ruf nahi anil mungkar. Nggih napa mboten? Ada ndak kegiatan nafar Bapak Ibu yang tidak amal ma'ruf nahi mungkar? Enggak ada. Catat malaikat ini. MTA kok nafarnya kayak gini. Tidak usah pengurusnya, malaikatnya nyatat. Termasuk polisi. Jadi tugas polisi itu adalah pada saat Bapak Ibu lahir sampai mati itu tugasnya polisi. Nggak percaya? Ayo. Nggak percaya? Dan mulianya sama dengan para ustadz. Misalnya Bapak Ibu melakukan zina, pasalnya kita adalah 184 284 KUHP, ditangkap polisi kamu. Bapak judi di sini nggak ada, nggak ada. Lah sing guyu mesti tahu judi ya. Judi, pasalnya apa? 303 itu kok mesti wis tenan porkas kok mesti. Hafal ya. Jangan-jangan pelaku dia. 303. Jangan-jangan mantan, sekarang sadar masuk MTA. Jadi tahanan kita itu sama Bapak Ibu sekalian. Kalau saya cek tahanan sama dengan Bapak itu. Baik, kamu pelaku apa? Siap dan. Saya pelaku 303. Penjahatnya lebih apal daripada kita. Lo penganiayaan, we polisi toh? Ye, monggo. Ye, Bapak itu apal sekali dia. Ye. Anda melakukan tindak pidana pengerasan, tukaran 170 bersama-sama. Ya, pengeroyokan, apal dia. Ya kan? Semuanya ada pasalnya. Dan itu adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, Pak Ustadz Sikino dan lain sebagainya. Para ustadz-ustadz kita dalam rangka syiar agama Islam. Sama tugasnya dengan polisi. Cuman bedanya, kalau para ustadz, para jamaah MTA sekalian, lebaran masih bisa pulang. Lebaran masih bisa mudik. Polisi-polisi ini sudah bang toyib semua, Pak. Enggak pernah pulang setiap lebaran. Coba. Jadi tolong, Anda harus bangga bahwa kita punya institusi Polri yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai representasi negara. Jadi Bapak Ibu ke kantor polisi, jangan pada saat bojomu hilang lapor polisi. Jangan sampai lapor polisi pada saat dompetmu hilang. Jangan sampai kambingnya hilang baru lapor polisi. Apapun boleh kamu laporkan polisi. Ora usah lapor dolan ning kantor polisi itu boleh. Lu tenan itu. Boleh. Ben meneng tak celene polisi. Ojo ngono. Golek gede, musuhi polisi repot. Nggih, jelas nggih. Jadi kebanggaan itu tolong tanamkan pada anak didik kita dengan kita bahwa kita adalah bersama-sama polisi. Di pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 2008 melindungi, mengayomi, membimbing masyarakat. Coba bayangin. Jadi mengayomi bukan karena tugas polisi bawa payung nek udanan kayak payung, bukan begitu. Membimbing bukan kebimbingan tes, bukan. Maknanya sangat luas sekali. Mulai tangan, pakaian, kendaraan, itu adalah kita representasi hukum dalam hal menegakkan hukum. Lenggak percaya mobil dinas polisi palang nong anggota MTA nggak mungkin mau masuk. Berani ndak? Berarti jalan itu ditutup.
Mobil itu Mobil itu hukum. Betul enggak? Betul enggak? Nggih. Nggih. Coba mobilmu meskipun mereknya Mercy atau mbok Palang ditabrak. Karena apa? Karena apa? Dia bukan hukum. Tangannya anak-anak itu anggota kita begini. Berhenti itu. Coba anggota MTA buat kayak laskar berarti merah tangan yang ini mesti wabrak tergandeng kowe. Karena hand of law, makanya polisi itu uniform polisi peluitnya hukum. Begitu. Jadi oleh karena itu saya minta masukan kepada warga MTA sekalian. Ya. Banggalah dengan kita karena kita adalah selalu dengan masyarakat. Itu yang pertama. Bisa Bu? Pak. Sanggup? Tidak takut dengan polisi? Lene anggota polisi di wilayah Jawa Tengah sampai nanti menyakiti hati masyarakat. Kurang hati masyarakat, saya minta maaf. Saya sebagai pribadi ndok sak tarangan itu bisa ada aja ya. Tanggal cilik-cilik biasa namanya malaikat. Oke. Nek perlu laporkan saya. Wani pora. Ayo. Nggih, ini hari Minggu. Saya curiga ini. Yang ikut pengajian itu pasti ada polisinya. Coba angkat tangan. Enggak. Kalau tak marahi. Mana polisi? Angkat tangan. Ora ono. Loh. Di bawah. Delok ekondi. Pasti ada polisinya, Pak. Dulu ada kok. Dulu banyak. Udah pensiun. Yang kedua perlu saya sampaikan dalam surat Al-Maidah tadi jelas bahwa Islam adalah merupakan agama yang sudah sempurna. Nah, ini tafsirnya ke Pak Ustaz, nanti takut salah. Yang jelas intinya begini. Jadi Islam itu adalah rahmatil lil alamin. Betul napa mboten? Sik, bener apa ndak? Lek enggak percaya tanyakan para ustaz kalian. Tetapi di Indonesia Solo merupakan barometer menarik bagi para pelaku tindak pidana terorisme. Jadi di tempat kita itu tidak hanya Solo. Dulu zaman saya. Sekarang nggak ada kan? Nggak ada Polres. Zaman saya dulu. Ada kelompok tertentu ya, yang menganggap perbedaan itu adalah musuh. Beda dianggap musuh. Bukan beda kamu laki perempuan gue musuh. Bukan begitu. Jadi kelompok intoleran. Kelompok intoleran itu menganggap bahwa perbedaan adalah merupakan suatu permusuhan. Contohnya, nek pemilu beda pilihan, ojo dianggap itu musuh. Pilihanmu sapa, pilihanku sapa, kowe musuhan karo aku tidak begitu. Termasuk dalam hal kehidupan bermasyarakat. Karena itu akan menjadi suatu potensi apabila tidak dikelola. Namanya intoleran nanti akan meningkat menjadi radikal. Jadi intoleran kalau beda musuh, kalau itu sudah mengenal, dia akan meningkat menjadi radikal. Radikal itu kelasnya itu di atasnya intoleran. Jadi kalau radikal itu sudah bisa menggawat suatu perbedaan dengan mengganti ideologi tentang negara kesatuan Republik Indonesia dengan faham-faham tertentu. Radikal ya. Menganggap pemerintah itu togut. Angkat tangan yang bisa togut, kasih sepeda. Togut itu apa? Halo? Togut itu apa, Pak? Angkat tangan enggak tak seneni. Pak Ustaz jangan mau. Togut itu apaan, Niko? Apa? Nggih. Mengganti ideologi pemerintah kita. Lah kalau pemerintah setan terus kita tuh pedemit kabeh. Mengganti dia. Sehingga dia kelompok yang eksklusif. Kalau dia radikal, naik kelas dia, Pak. Menjadi teroris. Menjadi teroris dia. Intoleran, naik kelas menjadi radikal mengental dengan eksklusifnya, dia menaik kelasnya menjadi teroris. Lek teroris ini nganggo alat. Nganggo bom, nganggo nembak.
membunuh, dan lain sebagainya. Naik kelas. Dan itu sudah ada tindakan kepolisian, yaitu undang-undang teroris. Terorisnya macam-macam. Terorisnya macam-macam. Kalau musuh terhadap Islam, itu namanya Ansarut Tauhid. Dibomlah gereja Kepunton. Itu kelompok Ansarut Tauhid. Dibomlah yang itu berseberangan dengan Islam. Dalam Islam sendiri ada juga yang lebih militan, yaitu Ansarut Daulah. Sesama Islam musuh karena tidak sesuai aliran. Kalau nggak percaya, kasus bom gereja ulangi masjid Cirebon. Bom sholat Jumat dibom. Pelakunya juga orang Islam. Pelakunya itu Islam itu, Pak. Coba bayangin. Bom Polresta Surakarta. Tahu Kapolresnya Surakarta siapa pada saat dibom? Saya. Dianggap polisi itu togut, Bapak. Apa gelem jenengan? Polisi dianggap togut. Mosok polisi ini togut, lah masyarakatnya apa nanti? Coba bayang. Polisi togut. Ki piye lek? Nek wis mati katanya ketemu bidadari. Karena dia tidak mati akhirnya ketemu polisi. Coba bayangin. Karena menganggap bahwa polisi itu adalah musuhnya mereka. Diinfiltrasi di bom kita. Iki piye? Coba Bapak Ibu saya sampaikan. Kalau anggota itu tak suruh, malah nggak usah ada lah. LTA itu tak suruh anggota polisi rasa ngatur macet apa ora. Anggota lantas tak suruh istirahat 3 hari aja. Kira-kira barang karo jalan tol tabrakan kabeh. Jadi ini adalah tahapan lewat media MTA ini agar kita bisa memilih dan memilah agar nanti perbedaan itu merupakan suatu rahmat bagi kita semua. Saya sebagai Kapolda mengucapkan terima kasih bahwa pelaksanaan tugas selama ini dari mulai pemilu dalam hal ini adalah pemilihan legislatif dan presiden sudah berakhir hampir selesai, tinggal pelantikan. Perbedaan kemarin merupakan suatu rahmat, persatuan kita jalin kembali. Siapapun pimpinan kita adalah dalam rangka membangun bangsa Indonesia yang di dalamnya ada kegiatan-kegiatan keagamaan yaitu MTK sendiri. Kedepan sama pelihara harkat kita dengan Bapak Ibu bekerjasama dengan polisi. Jangan dijauhi polisi kita. Nek perlu ambil mantu itu polisi. Lu tenan itu. Sehingga kebersamaan ini akan kita lanjutkan kalau suasana ini kita pelihara minimal wilayah kita khususnya wilayah Jawa Tengah, Baldatun, Warop. Nah, kan begitu. Tugasnya alim ulama dengan polisi podo bareng, umaroknya bareng, masyarakat tentrem, toto tentrem, kertora hajo. Betul. Gemah ripah, loh Cinawi ngapal ngeleramakon, kok Surabaya kan bocong angel. Tapi maksudnya adalah bagaimana kita menciptakan potensi wilayah kita. Dengan rasa aman itu pembangunan akan bisa kita lakukan eksplor di wilayah kita. Jawa Tengah itu Pangkune Nusanto. Malu. Kalau kalah sama Jawa Timur. Kalau kalah sama Jawa Barat. Presiden teko kene, Wapres teko kene, tokoh nasional teko kene. Solo itu merupakan miniatur negara, complicated nopo ono, njaluk preman ono, njaluk ben. Apa gendos ono. Islam apa? Oh, gondes kok gendos. Ayo, ada semua di sini. Kelompok teroris ada, organisasi apapun ada. Dan keragaman inilah justru nanti sebagai alat sarana dalam rangka mempererat silaturahmi dalam rangka membangun wilayah kita. Sanggup?
Mulai sekarang tidak ada lagi batas antara polisi dengan warga MTA. Kalau ada masalah, segera laporkan ke polisi. Bapak Ibu mulai sekarang demo. Yang dari Klaten angkat tangan. Ya, mulai besok kamu harus demo ke Polres Klaten. Yang dari Boyolali angkat tangan. Besok kamu harus berbondong-bondong ke Boyolali. Bapak, Kapolres Boyolali siapa namanya? Lah Kapolres Rampal yang itu sono. Yang dari Solo. Alah, Bapak ini lagi ya. Jadi silakan Anda berbondong-bondong ke Polres, ke Polsek. Ada brainstorming anggota mereka adalah merupakan bapak-bapak sekalian dalam rangka memberikan sama dengan para tugas para ustaz. Matur suwun atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya atas nama Kapolda terutama di bulan Syawal ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada anggota kita di wilayah Jawa Tengah yang mungkin pernah menyakiti kurang berkenan di hati masyarakat, saya mohon maaf. Berikan kami masukan kritik yang membangun bahwa polisi adalah milik Bapak Ibu sekalian dalam rangka memberikan ketertiban dan membangun masa depan bangsa Indonesia. Kiranya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu ditanyakan sebelum saya pergi? Dari monggo silakan. Ada sepedanya enggak? Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Maranto dari Keluarga Masyarakat Sebelani, Cabang Teras 2. Saya mau tanya kepada Pak Kapolda. Permasalahan saya gini Pak. Saya ngaji di MTA itu sejak 2019. Kemudian saya sakit sudah lama, yaitu sejak menikah sampai anak saya umur 12 tahun. Kemudian saya aktif ngaji di MTA tiap akad itu mulai bulan Desember kemarin. Jadi saya selama bulan Desember sampai sekarang itu aktifnya itu mangkat ke MTA Mas Jumsat ini nekat. Nekatnya gini Pak. Saya itu belum punya SIM. Langsung saya jawab, Polres mana? Boyolali. Kapolresnya mana? Langsung terjawab. Duduk, beres. Hubungi ngarepmu. Beres ya. Cek. Catat nih. Oke, beres. Cek. Jadi enake Kapolda ngoten, Pak. Enggak perintah. Ayo, yang lain. Cek. Selain SIM, monggo. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kapolda, saya ingin bertanya satu saja. Loro rapopo kok siji. Oke, kalau diberi dua, saya akan dua pertanyaan. Yang pertama mengenai knalpot Bapak. Kalau saya menegur, akhirnya berantem. Lah yang punya wewenang menegur polisi. Mohon untuk ditertibkan knalpot ini. Contohnya tadi malam jam 3 itu pun Masya Allah. Saya dari Suruh Kabupaten Semarang. Oh, Kabupaten Semarang. Itu yang pertama mengenai knalpot. Yang kedua di Indonesia ini ada Kapolri, ada polisi, ada BPK, ada KPK, ada BPKP, ada inspektorat. Tapi kejahatannya kok masih tinggi, Pak. Kira-kira Bapak punya terobosan apa? Terutama di Jawa Tengah. Pembunuhan juga tidak sedikit. Mungkin sekali waktu dari pihak kepolisian tidak hanya sekali ini datang ke sini, juga di lain waktu. Atau sebaliknya, guru-guru kami yang ada di sini diundang di Kapolda sana. Itu aja. Terima kasih. Pertanyaan berat sekali. Yang pertama langsung jawab, knalpot Polres Semarang 1 tahun yang lalu sudah saya breakdown. Jadi untuk Jawa Tengah itu zero knalpot.
Zero knalpot. Yang protes itu para produksi. Jadi produksi pengrajin knalpot daerah Purworejo, daerah bla 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 protes semua. Apa dasar hukumnya? Karena mematikan UMKM. Gen kose, gua coba protes ono dawane. Terus saya punya pemikiran. Kasus knalpot ini lebih banyak madorotnya daripada manfaat, bukan UMKM-nya. Jadi knalpot ini bukan karena ngeng-ngeng gitu. Jadi tujuanku 1 tahun yang lalu adalah untuk pemilu. Jadi kan belum tahu daerah Magelang, namanya knalpot brong itu disewakan. Jadi anggota Polri itu mengadakan rahasia besar-besaran, potong di Polres Pati itu sampai dibuat museum. Pawaka sudah berapa ribu knalpot. Mantan Dirlantas juga berdiri terangkan ke Bapak itu. Sudah berapa ribu knalpot yang dipotong. Pakai mic. Atur sembahun untuk knalpot brong. Beliau 1 tahun yang lalu sudah membuat program menuju Jawa Tengah zero knalpot brong yang sudah kita tidak, yang sudah kita potong, yang berbentuk knalpot itu hampir 160.000 yang sudah kita potong. Kalau masih ada ya nanti kita tinggal lagi pelan-pelan. Atur suwun. Jadi begini, begitu kita operasi kampanye itu bengkel-bengkel pinter menyewakan knalpot brong. Knalpot brongnya nggak dipakai. Jadi motornya dituntun, kupingnya ditutup, ngeng. Itu yang bikin aku sebel. Itu bisa kita kawal. Begitu pulang, simpangan dengan grup lain yang partai lain knalpotnya sama. Itu yang satu mengganggu ketertiban umum, pasal keranjang sampahnya adalah dalmas kita bisa mengamankan. 2, kalau itu menjadi potensi pidana, dia akan kita pidanakan. Gitu loh Pak. Dan angel. Jumlah polisi di Jawa Tengah itu adalah 34.000. Penduduknya adalah 37 juta. Idealisnya kalau berdasarkan PPP dan Jepang, 1 polisi itu 400. Di tempat kita 1 polisi 1.900.000. Kowe pengen jadi polisi? Nah. Gitu. Matur suwun, kamu memberikan informasi kepada saya. Berarti Anda sudah menjadi polisi bagi Bapak. Nanti Kapolresnya Semarang saya tegur. Yang kedua, kenapa penjahat itu banyak? Itu kan saya tahu arahnya penjahat terkait dengan korupsi, betul kan? Semua kejahatan. BK, KPK, polisi. Begini. Dalam hal tindak pidana, jangankan korupsi. Kita ada teori kepolisian namanya potensi gangguan menjadi ambang gangguan dan gangguan nyata. Potensi dulu, ambang gangguan nyata. Tugasnya polisi itu bagaimana mengelola potensi gangguan, ambang gangguan untuk tidak menjadi gangguan nyata. Termasuk tindak pidana korupsi. Kowe arep ngomong korupsi kok angel men to? Pinter Pak. Namanya korupsi di tempat kita sangat luar biasa. Polisi punya asas namanya equality before the law, gak peduli. Kowe korupsi 100, 1 miliar korupsi. Di tempat kita ada namanya tindak pidana korupsi ditangani oleh orang. Gak ikut. Itu yang jawab dulu aku. Diri saya sudah cukup bisa. Kenapa? Polanya apa? Nek kurang jelas Bapak itu ke kantor saya biar tahu. Direktorat Krimsus itu tempatnya di Banyumanik. Datanya lengkap. Kenapa? Dan bagaimana mengatasi? Lek tak omong neneng kene engko sing koruptor pinter ono trai. Ya, jelas satu. Yang kedua, Polri mempunyai tugas kemenangan yang luar biasa. Jadi simbol polisi yang dodo sebelah kanan itu namanya simbol kewenangan. Simbol kewenangan. Saya perintahkan ke anggota jajaran Jawa Tengah, simbol kewenangan itu jangan kamu balik menjadi simbol kesewenang-wenangan. Begitu. Jadi Anda punya kewenangan tidak boleh sewenang-wenang.
Polisi boleh diantaranya tugasnya terakhir adalah menegakkan hukum. Tapi polisi tidak boleh melanggar hukum. Gitu loh Pak. Ini polisi nakal cari ini bukan di sini, di mana? Bukan di Jawa Tengah itu di mana? Di mana Pak? Di Banyulangit sana mungkin ada. Itu biasa, nakal cilik-cilik, awet dia duduk malaikat. Dan awet dia bukan ustadz, oh yang bukan begitu. Ada 1-2 biasa. Sehingga mindsetnya anggota kita sebelum Anda membersihkan masyarakat Anda harus bersih dulu. Sama dengan para ustadz, sama dengan bapak ibu yang mau berangkat nafar. Gitu. Jelas? Lah namanya penjahat dimanapun pelakunya itu macam-macam. Namanya modus operandi. Saya ceritain modus operandinya. Kecil, ngutil. Tahu ngutil? Ibu-ibu tahu ngutil? Ngutil itu bahasa Indonesia apa ya? Enggak, nyopet kelasnya ini dhuwur. Ngutil. Apa itu? Kecil. Saya kasih tahu. Ngundet. Dia kalau sudah pinter ngutil naik kelas nyopet. Lu tenan iki. Biar jenengan tahu. Oh coba praktek tapi. Kalau sudah pinter nyopet dia naik kelas. Jadi rampok. Kalau sudah pinter rampok naik kelas, rompak di laut dia. Lu bener ini. Kalau sudah pinter rampok naik kelas namanya duta. Dia keluar negeri. Itu adalah pelaku namanya modus operandi scientific crime investigasi polisi. Wong nyolong gangsir lewat cendilo. Mbok nendi nyolongnya mesti lewat cendilo. Enggak akan dia lewat pintu. Lu tenan iku. Wong nyongkel oto sepion. Mbok neng di sepion sing dicongkel enggak mungkin dia nyongkel rodo. Lu tenan iku. Ya iki aku kalau cerita kowe iku praktekno. Wong korupsi sing mbok omongi. Mbok neng di korupsi. Enggak mungkin dia kerampok. Gitu. Jadi penjahat ketangkep, pertanyaan pertama yang kita lakukan, wepeng piro neng dinggone. Ini mesti dijawab sambil ditik-tik. Nah, tahu ditik-tik. Ya Pak, saya di sini. Kayak gitu. Itu di Indonesia tidak di luar negeri podo sami mawon. Legene tugas polisi selesai. Semuanya nafar. Enggak usah tugas polisi. Makanya dibentuklah polisi. Jelas? Satu lagi. Nanti satu lagi. Saya 34. Bapak saya Pak ya. Tempat saya. Ini wis ngomik. Sudah malam. Terima kasih Pak. Langsung saja. Pak Kapolda yang kita hormati dan anggota semuanya yang hadir. Pertanyaan saya adalah bagaimana polisi ini sebagai institusi negara dalam arti untuk melindungi masyarakat yang ada di Indonesia. Bagaimana cara mengatasi pinjaman online? Pinjaman online ini menjadi sebuah legenda yang marak dan ini saat ini belum teratasi. Bagaimana sistem untuk pinjaman online ini tidak semakin besar. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dekolektor ini juga marak di Indonesia. Bagaimana cara ketika dia dihadang di perjalanan, kemudian dia diminta mobilnya atau mungkin kendaraannya, bagaimana masyarakat untuk melakukan biar kendaraan mobil itu tidak serta-merta diminta. Ini mohon petunjuk biar nanti misalkan masyarakat ini ada yang mengalami seperti itu, biar khususnya warga paham. Matur nuwun. Yang pertama langsung saya jawab, jangan pinjol. Beres kan? Jangan pinjam bola. Spanduk saya yang ada fotonya saya pinjol di seluruh kampung-kampung sudah ada. Bener enggak? Wis mau pasang spanduk belum?
Sudah, wis bawa sang spanduk belum? Jangan ada fotoku. Guyon. Bercanda. Serius apa pokoknya. Jangan pinjam-pinjol, Pak. Kita sudah kerjasama dengan OJK. Kita sudah undang. Kemudian dari Kementerian apa sudah kita undang. Bedanya pinjol itu sangat luar biasa, khususnya di Jawa Tengah. Sudah banyak pengaduan itu segini, harusnya diajak, kenapa nggak ada? Nanti lebih jelasnya secara teknis direktur kami yang menyampaikan. Kalau taktis teknis yang jelas hanya satu jawabannya, jangan pinjol. Biar tidak kena pinjol. Oke? Jelas? Karena itu adalah gurita bank dalam bank yang susah dikendalikan. Bapak Ibu nanti akan terlilit terkait dengan modus operandinya macam-macam. Begitu Anda pinjol rayuannya dari siapapun itu, dia tidak berbadan hukum dan tidak jelas jeluntrungnya. Bahkan memprofiling anggota kita, telepon kita dan lain sebagainya, yang biasanya bikin 100 mendoleh sampai 10 juta misalnya. Jadi saran saya nggak usah pakai pinjol. Kalau mau pinjol koordinasi kepolisian. Wah, gampang itu. Oke, ibu-ibu, nek mau aja pinjol sudah polisi. Aman itu. Lek arep maksa lo ya, maksa pinjol. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa mau, Pak? Debt collector sudah kita tangkap, memang di situ ada undang-undang di dalamnya. Jadi kalau nanti apa jenis di jalanan mungkin dipaksa, segera hubungi polisi. Jadi Bapak Ibu harus makanya dolanan nang kantor polisi. Lek wis ditapar di kantor baru lapor. Coba kowe duwe kanca polisi, dekengan, Bro. Gitu loh. Ojo nanti kamu mentang-mentang karena temennya Kapolres gak pakai helm. Koncoku Kapolres bro, aku gak usah pakai helm. Ojo ngono. Wah, aku sudah diarahkan Kapolda, saya kan temennya Kapolda. Ojo ngono. Dengan cara Anda juga tidak melanggar hukum. Malah duit pot nanti. Dengan tidak melanggar. Jelas ge? Terakhir. Bapak itu tadi mengangkat itu tinggi sekali. Terakhir ya, 38 lantai 4. Lantai 4 ganti Pak, lantai 40. Nomor 40. Ya, lantai 4 silakan. Silakan. Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Saya Danang dari Karanganyar, Pak Polisi. Ingin saya sampaikan, sekarang ini ketenaga kerjaan sangat luar biasa. Banyak ter-PHK, dirumahkan, ataupun yang belum dapat THR. Itu dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Karanganyar, khususnya dan umumnya di Jawa Tengah. Tentang kasus yang di PHK, itu kan pasal 156, semua jenis PHK ada pesangonnya. Kemudian di pasal 185, bahwa barang siapa menyalahi ketentuan pasal 156 tadi dikenakan pidana paling sedikit 1 tahun sampai 4 tahun atau denda 100 juta sampai 400 juta. Kemudian di alinea 2 disebutkan bahwa ini termasuk tindak pidana kejahatan. Ya mohon dari kejahatan itu kan lapornya ke polisi, Pak. Jadi saya sampaikan, pernah saya sampaikan ke Polda saat ini belum terselesaikan, yaitu sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu kasus sudah saya sampaikan padahal sudah inkrah Mahkamah Agung. Jadi mulai dari bipartit, kemudian mediasi, kemudian PHI ke Semarang, perjalanannya 12 kali pertemuan sekitar 360 km dari Karanganyar, kemudian kasasi lagi dari perusahaan. Uangnya tidak banyak, hanya 38 juta. Kemudian saya laporkan ke Polda Jawa Tengah. Sampai sekarang belum ada tindak P21, P23 sampai sekarang belum ada. Mohon petunjuknya bagaimana saya harus melapor hal ini agar tenaga kerja bisa seimbang. Ada pekerja-pekerjanya itu bisa mendukung semua kegiatan pengusaha sehingga perusahaan jaya
pengusahanya kaya, dan pekerjaannya itu sejahtera, sehingga Indonesia menjadi aman dan sentosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan ini, Korwas PPNS-nya adalah dinas Disnaker. Biasanya Polri akan dipanggil dan sebagainya. Kalau lihat posisi kasusnya Bapak tadi, kok sampai kasasi bla 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 bla, itu mungkin ada permasalahan terkait perdataan antara tenaga kerja. Saran saya Bapak tulis nomor telepon ini, bilang perintahnya Kapolda 0812. Halo Bapak. Mau ditulis. Loh, Bapak yang lantai 4, bukan ini. Ini bukan telepon saya. Aku mau tulis lagi. Pak, lantai 4. Yang 0812 8624 0859. Ulangi. 0812 8624 0859. Terima kasih, Pak. Nanti dulu, ini perintahnya belum. Oh iya. Kasih aja. Bapak nyampaikan, saya warga MTA, kemarin sudah dialog dengan Pak Kapolda, kasus saya begini, itu namanya Pak Dwi, Direktorat Kriminal Khusus yang nangani itu. Dan nanti pasti dia akan lapor saya, posisinya Bapak itu kayak apa. Lego letak ceritanya beda kasus gelar perkara ini, yang lain bingung. Gitu loh, ini kan perlu diteliti. Nanti telepon